di sini dengan aku Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang orang tua dan anak. Aku menemukan beberapa cerita tentang seputar orang tua dan anak. Yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di masyarakat kita. Cerita yang pertama, ketika aku di toko, aku melihat seorang ibu yang ahli ibadah. Dia sedang mengejek seorang wanita yang sudah lama menikah tapi tidak bisa punya anak atau belum punya anak. Terus cerita yang kedua, aku ada tetangga dulu ya. Dia mempunyai banyak sekali anak, jadi anaknya itu ada 7, tapi di masa tuanya tidak ada satupun anaknya yang tinggal bersama orang tua ini. Tidak ada yang merawat, tidak ada satupun anaknya yang merawat, atau bahkan anak-anaknya itu terkesan tidak peduli, sama sekali tidak peduli dengan orang tuanya ini. Jadi yang terjadi dengan sepasang orang tua ini, di saat dia tua, sakit-sakitan, tidak ada yang merawat dan sangat memprihatinkan dan meninggal dengan memprihatinkan. Dan cerita yang ketiga, aku juga melihat ada orang yang tidak punya anak tapi meninggalnya itu gampang sekali. Maksudnya selama hidupnya dia itu sangat sehat sekali, tidak sakit-sakitan, dia hanya sakit 2 hari saja lalu meninggal. Nah, dan ada juga orang yang tidak punya anak tapi juga banyak sekali yang merawat karena dia memang punya banyak sekali anak asuh. Dari cerita-cerita tersebut ada beberapa yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, bagi teman-teman yang kesulitan punya anak atau bahkan sudah divonis tidak punya anak, jangan bersedih ya, jangan malu, jangan minder, apalagi terus-terusan dipikir kalau ada orang yang mengejek kita tidak punya anak. Karena tidak punya anak itu bukan aib. Bahkan orang yang mengejek orang lain tidak punya anak itu artinya dia tidak punya iman. Meskipun dia adalah ahli agama, meskipun dia adalah tokoh agama, tapi kalau dia mengejek orang yang tidak punya anak, itu artinya dia tidak punya iman. Kenapa seperti itu? Anak itu kan manusia. Ya, manusia siapa yang menciptakan? Manusia yang menciptakan adalah Tuhan. Kita hanya manusia biasa kan tidak bisa menciptakan anak. Jadi kalau ada orang yang mengejek orang lain yang tidak punya anak, itu artinya dia tidak percaya bahwa manusia yang menciptakan adalah Tuhan. Selanjutnya, kelahiran dan kematian itu adalah takdir besar. Ya, kita semua tidak bisa menolak ataupun meminta. Ya, kita tidak bisa memilih kapan kita dilahirkan, kapan kita dimatikan. Ya, kita juga tidak bisa memilih kita itu lahir di orang tua siapa, kan nggak bisa. Termasuk juga anak-anak yang lahir di luar nikah itu juga sudah menjadi takdir besarnya. Manusia tidak bisa mengutik-ngutiknya. Nah, yang kedua yang ingin aku sampaikan adalah anak itu kelihatannya berasal dari kita. Kita yang bikin anak, kita yang mengandung anak, kita yang melahirkan dan merawat anak. Tapi anak-anak kita itu bukan milik kita. Lalu milik siapa? Anak-anak kita adalah milik Tuhan.
semuanya adalah milik Tuhan. Kita juga anak Tuhan. Aku, kamu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak kita juga anak-anak Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ya, entah nanti ya anak-anak kita itu berjodoh dengan siapa, terus pekerjaannya apa, atau bertempat tinggal di mana, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah mutlak miliknya Tuhan. Jadi orang tua itu tidak bisa atau tidak boleh memaksakan ya kehendaknya kepada anaknya. Misalnya saja ya, kamu harus jadi ini, kamu harus berjodoh dengan ini, kamu harus begini, harus begitu. Nah, itu tidak boleh. Itu artinya orang tua itu mengambil haknya Tuhan. Ya. Terus yang ingin aku sampaikan yang ketiga adalah, lalu bagaimana dengan nasib orang tua? Ya, apapun yang terjadi pada kita hari ini, nanti, atau sampai hari tua kita nanti adalah hasil dari hitung-hitungan karma baik dan karma buruk yang kita lakukan, yang kita perbuat selama ini. Ya, entah nanti kita itu masa tuanya sengsara atau enak atau ada yang merawat atau tidak ada yang merawat, itu adalah hasil dari kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan yang telah kita perbuat. Dan selanjutnya yang ingin aku sampaikan yang keempat adalah kita merawat anak kandung atau merawat anak angkat atau merawat siapapun, itu sebenarnya sama saja. Nah, kenapa seperti itu? Kita sama-sama menanam karma baik. Kan tujuan orang hamil, ya, orang hamil melahirkan dan merawat anak itu adalah menghapus dosa-dosa kita, menghapus karma buruk kita dan menanam karma baik. Nah, Tuhan tidak tahu itu adalah anak kandung, apakah itu anak angkat, apakah itu siapapun itu. Jadi Tuhan tahunya kita sedang menanam karma baik. Nah, jadi kesimpulan yang pertama adalah anak itu bukan masa depan kita. Kesimpulan yang kedua adalah hidup kita adalah tanggung jawab kita. Jadi hidup kita itu bukan tanggung jawab anak-anak kita ya. Jadi kalau kita itu punya anak, terus punya tujuan, nanti kalau tua ada yang merawat, nanti ada yang kita perintah-perintah. Nah, itu adalah tujuan yang salah. Nah, kalau kita punya anak, terus punya tujuan seperti itu, maka tujuan yang sebenarnya yaitu punya anak itu menghapus karma buruk atau dosa-dosa kita dan menanam karma baik itu akan dihapus sama Tuhan. Seret, dihapus. Dan semuanya jadi sia-sia. Jadi teman-teman yang belum punya anak, atau sudah divonis tidak bisa punya anak, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah sedih karena dunia belum kiamat. Nah, meskipun kita tidak punya anak, tapi kalau kita rajin menanam karma baik, ya, atau kita mengasuh anak angkat atau merawat siapapun, menanamkan cinta dan kasih sayang kepada siapapun, maka secara otomatis kita juga akan menuai kebaikan-kebaikan di hari tua kita nanti. Sebaliknya, kalau meskipun kita itu punya banyak anak, tapi kalau tujuannya salah, punya anak itu tadi tujuannya salah, terus kitanya banyak sekali melakukan karma buruk, nah itu juga nantinya akan menuai
keburukan-keburukan di masa tua kita nanti. Bahkan kalau kita mencintai dan menyayangi anak kita melebihi cinta kita, melebihi sayang kita kepada Tuhan, nah ini yang menjadi sangat bahaya. Maka Tuhan akan memisahkan kita dengan anak-anak kita. Nah, seperti contohnya adalah kisah cerita Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim yang sangat sayang, sangat mencintai anaknya yaitu Ismail, lalu sama Tuhan disuruh menyembelih anaknya dan dibagi-bagikan. Nah, itu artinya sebenarnya yang disembelih itu adalah cintanya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim yang sangat mencintai anaknya itu cintanya dibagi-bagikan. Ya, dikurangi cintanya kepada anaknya dikurangi terus dibagi-bagikan ke semua manusia. Nah, yang biasa kita peringati setiap hari Idul Adha. Nah, itu adalah pelajaran yang kita petik dari Nabi Ibrahim. Nah, itu tadi adalah pelajaran-pelajaran seputar orang tua dan anak. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.